لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي قد أمرنا بالأخوة والتعاون ونهانا عن التفرق والتناصر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur setiap saat, setiap keadaan karena kita pasti tak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah agar kita bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita luruskan niat karena Allah, kita bertemu karena ukhuwah, jangan berpisah, kita hadir di majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Doa terindah dari samudera doa. Samudera doa itu yang mana ya? Luas sekali ya. Kalau ditanya doa yang paling dirasakan istimewa itu apa sih? Penutup doa sepertinya ya. Penutup doa itu apa sih? Penutup semua doa biasanya dibaca doa ini. Iya, doa yang sangat terkenal, masyhur dan terindah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa neraka. Itu artinya pengen bahagianya di dunia dan di akhirat. Itu saya sebut samudera doa. Di bagian yang pertama ini kita ngomongin doa dari Al-Quran ini. Baik ya, jamaah sekalian, doa ini begitu luar biasa ya. Kalau bahasa kita ini singkat, tepat, memikat, manfaat selama dunia dan akhirat. Jadi kalau disuruh berdoa, satu doa ini cukup sebenarnya. Doa yang lain dibaca tapi ini tidak, nggak sempurna. Sebab ini tercakup segalanya. Dan tidak ada yang tidak hafal nih. Ya, di sore hari ini momentum Ramadan, semoga dengan wasilah doa ini semua hajat kita Allah kabulkan, amin. Doa untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Jamaah sekalian, pecinta ilmu berindu surga, kandungan doa ini dahsyat, luar biasa. Kalau saya jujur ingin mengungkapkan dengan sebuah syair gitu ya. Hidup di dunia singkat dan fana, akhirat kekal selamanya. Tidak mengapa bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Ada yang protes nggak? Nggak ada ya. Dunia singkat dan fana, akhirat kekal selamanya. Tidak mengapa bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Jadi nggak apa-apa Pak, di dunia bahagia itu nggak apa-apa. Tapi yang penting puncaknya di akhirat masuk surga. Alas. Nah di bagian pertama ini memang paling fokus sebab kita sedang di dunia. Kalau urusan di dunia ini bisa kita lakukan dengan baik, mindsetnya akhirat dapat. Ya.
Jadi pertama, permohonan kebaikan di dunia, hasanah fi dunia, yaitu kebaikan di dunia. Berarti segala yang membawa keberkahan dalam hidup duniawi kita. Kesehatan, kebahagiaan, kemudahan, rizki, kesuksesan dalam apapun ya, baik dalam pekerjaan, sebagai profesi, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami, tentunya sebagai pemimpin juga. Kemudian memiliki hubungan yang harmonis, serta hidup yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan. Itulah harapan kita ngomongin di dunia hasanah. Nah, doa ini mengajarkan kita untuk tidak hanya menginginkan kebaikan akhirat, tetapi juga kebaikan dalam kehidupan dunia ini. Karena keduanya penting dalam Islam. Apalagi kita sedang di dunia ini. Jadi jangan doanya dipotong. Rabbana atina fil akhirati hasanah. Nggak boleh. Harus lewat dunia dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah, baru wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, berarti sekarang kita ngomongin kebahagiaan dulu. Karena ini yang diidam-idamkan, yang dicari oleh banyak orang. Di mana letak kebahagiaan? Saya nukilkan dari dua pendapat sahabat yang cukup kita kenal dengan baik. Karena rinciannya pun luar biasa kalau kita kaji ya. Pertama, kebahagiaan menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Kita akrab dengan nama yang satu ini ya. Nah, kebahagiaan bukanlah dengan banyaknya harta kata beliau, tetapi dengan hati yang tenang. Jadi kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, pilih hati tenang, tidak punya harta, atau banyak harta tapi hati tak tenang? Itu yang ketiga pilihannya berarti ya. Masya Allah. Maunya sih ya banyak harta hati tenang gitu kan. Ya semoga. Sebab ukuran banyak harta itu relatif juga. Banyak menurut siapa? Ada orang mengatakan segini sudah banyak, tapi ada yang mengatakan belum cukup. Yang digambarkan Nabi itu seperti apa? Digambarkan Nabi kalau orang sudah punya harta, satu lembah emas, pengen dapat lembah emas yang kedua. Kalau sudah dapat lembah emas yang kedua, pengen yang ketiga. Baru berhenti ketika mulutnya sudah disumpal dengan pasir alias wassalam. Jadi jangan terlalu risau. Ya, nah ini ungkapan sahabat Ali bin Abi Thalib luar biasa ini. Jadi kebahagiaan bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi dengan hati yang tenang. Banyak orang yang punya harta, makan tak enak, tidur tak nyenyak, susah bergerak, keluar rumah takut ditembak. Nah, begitu. Jadi untuk kita ini menjadi sebuah renungan. Kalau hari ini kita tidak merasa memiliki harta yang banyak, tetap bisa bahagia. Yang penting cukup, ya kan? Cukupnya itu relatif pula, nggak bisa diukur sama masing-masing orang. Dan Nabi mengajarkan doakan begitu ya. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dari yang halal saja, jauhkan dari yang haram, dan cukuplah aku hanya meminta kepadamu ya Allah, tidak meminta kepada siapapun. Masya Allah. Halas, ini yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang bersyukur kata beliau, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Dan barang siapa yang sabar, kebahagiaannya lebih sempurna. Jadi tinggi mana tingkatan syukur dan sabar itu? Tinggi sabar. Padahal prosesnya masih syukur dulu. Jadi kalau sudah bersyukur,
dia akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Rumusnya kan mudah. Kalau bersyukur itu lihat ke bawah, maka kita tidak akan berkeluh kesah. Sebagaimana yang Rasul sebutkan dalam hadis Tirmidzi kan, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru ala tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan sibuk melihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu, karena itulah yang paling tepat untuk dirimu. Jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Itu karena bersyukur. Baik. Tapi kalau kita bersabar dengan apapun yang sedang kita alami, Masya Allah, kebahagiaannya lebih sempurna. Nanti kita ulas lagi ya, karena kata sabarnya kunci di Al-Quran juga. Kelas. Yang ketiga, kebahagiaan adalah menerima apa yang Allah takdirkan dengan hati yang ikhlas, tidak mengeluh atau meratapi nasib. Emang gak ada untungnya sih meratapi nasib? Apa untungnya? Hati makin resah, makin gelisah. Meratapi nasib buat apa? Kan sudah ada ketentuannya, urusan rizki, ya kan? Jadi buat apa kita meratapi nasib? Ketika kita mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Katakanlah Allah telah menentukan apa yang digariskan untuk kita. Maka bagaimana mungkin kita akan meratapi nasib, sebab kita sudah ridho. Tapi ini orang yang sering tidak bisa terima. Menerima apa yang Allah takdirkan itu bukan berarti tidak berikhtiar, tetap menyempurnakan ikhtiar. Tapi setelah ikhtiar disempurnakan hasil yang mungkin tak sesuai dengan harapan, maka jangan berkeluh kesah. Itu dia maksudnya. Baik. Kemudian yang keempat, orang yang paling bahagia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Ini juga ucapan Rasulullah sebenarnya. Yang namanya sahabat, ya kan? Jadi copy paste dari Rasulullah juga, walaupun kalimatnya sedikit berbeda. Kalau Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Ini bahasa beliau, orang yang paling bahagia. Kalau Nabi mengatakan orang yang paling baik. Karena konsepnya sedang bicara bahagia, maka sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Orang yang paling bahagia. Kalau Nabi mengatakan sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kelima, kebahagiaan sejati adalah hidup sederhana dan menghindari segala bentuk keinginan yang berlebihan. Kalau sudah ngomongin sederhana itu nikmat. Ternyata berlebihan itu juga tidak elok. Biarlah cukup saja ya. Ternyata sederhana itu juga menukil dari pesan Al-Quran. Nggak boleh berlebih-lebihan. Dalilnya kita temukan di Al-Quran pada surat Al-A'raf, surat 7 ayat nomor 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Tetapi ketika bicara tentang ibadah, ternyata ayat itu menjelaskan pada kita, saat kita masuk masjid, berpakaianlah pakaian yang bagus. Tapi urusan makan minum tidak berlebihan. Jadi kalau kita masuk ke masjid pakai pakaian yang bagus, kita sudah mengamalkan perintah Allah. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai bani Adam, hai anak cucu Adam, berarti kita semua, pakailah olehmu pakaian yang bagus setiap engkau masuki masjid. Jadi kalau ke masjid pakai pakaian yang bagus. Urusan makan minum tidak, secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Nah ini ungkapan yang sederhana, tapi sebenarnya intinya dalam lah.
Kelas kita ambil pesan berikutnya ya. Ini tadi dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau kita bilang ini daging semua ini. Pertanyaannya sebelum kita masuk ke bahagian yang kedua ini, sahabat Ibnu Abbas, kira-kira 5 hal ini prakteknya bagaimana ini? Ringan, enteng, gampang atau mudah? Coba direnungkan Bapak Ibu sekalian. 5 perkara ini menurut beliau ya, ini kira-kira prakteknya dalam kehidupan kita ringan, enteng, gampang atau mudah? Jawabannya apa ya? Katakan insya Allah, jangan bilang berat, jangan bilang susah ya. Insya Allah ringan, enteng, gampang dan mudah. Insya Allah. Jadi kalau sudah kita amalkan, nah kita sudah bahagia. Kelas. Dan sekarang kita ambil ilmunya dari sahabat yang berikutnya, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Siapa sih Ibnu Abbas? Keponakan Rasulullah yang didoakan beliau mendapatkan 2 perkara utama untuk hidup beliau, menjadi ahli tafsir dan ahli hadis. Saya nukilkan 5 juga. Pertama, menurut sahabat Ibnu Abbas, ilmu adalah kebahagiaan dan kebodohan adalah kesengsaraan. Benarlah kalau kita punya ilmu, jalannya jadi mudah. Kalau punya ilmu bisa membedakan al-haq wal batil. Tapi kalau bodoh, yang mudah dibodohi orang, tidak bisa membedakan yang benar dan yang batil. Ini juga dalam ini. Kita ngomongin ucapan sahabat dulu ya, belum Al-Quran nih. Nanti Al-Quran nih penutupnya. Jadi benar, kalau kita punya ilmu itu, kita mendapatkan cahaya yang menerangi kehidupan kita. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Makanya tidak mudah mendapatkan ilmu yang sempurna ketika cahaya itu berbenturan dengan kegelapan. Maksudnya maksiat. Tidak akan sempurna kita mendapatkan ilmu kalau bermaksiat. Itu yang pernah dikeluhkan seorang Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'a hifdi. Aku mengeluhkan kepada guruku Imam Waqi' atas kesulitanku menghafalkan. Sekelas Imam Syafi'i mengatakan begitu. Ada sesuatu yang mungkin menurun. Jawabannya apa tuh dari Imam Waqi'? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku disuruh meninggalkan maksiat. Fa'ilma nurun wa nurullah la yubdalil asi. Karena ilmu itu adalah cahaya, tidak akan datang kepada pelaku maksiat. Maksudnya nggak akan sempurna. Nerimanya sepotong-sepotong, bahkan salah memahaminya. Makanya untuk ilmu mesti punya niat yang lurus. Nah ini yang penting. Yang kedua, kebahagiaan itu terletak pada kedekatan kita dengan Allah. Dan kedamaian hati hanya bisa diperoleh dengan beribadah kepadanya. Masya Allah. Ini ya, sahabat yang satu ini ucapannya dahsyat nih. Kebahagiaan itu terletak pada kedekatan kita dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, ya pasti Allah dekat pada kita. Kan janji Allah itu. Engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku lebih dekat. Ayatnya perlu kita ambil ya, gak asing lagi ya. Mumpung kita ketemu di posisi bulan Ramadan. Letaknya pun unik tuh. Di Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Al-Baqarah 183, perintah kepada orang beriman supaya berpuasa. Al-Baqarah 184, bagaimana tata laksana atau panduan rambu-rambu berpuasa. 185 Al-Baqarah,
surat cinta Allah Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Momentum itu kita gunakan untuk banyak baca Al-Quran. 186 Allah menjanjikan terkabulnya doa asalkan dipenuhi 2 syaratnya, yaitu mematuhi apa yang Allah perintahkan, artinya meninggalkan larangannya juga, kemudian berhusnudzon kepada Allah. Jadi di bulan Ramadan ini banyak bermohon pada Allah, semoga hajat-hajat kita Allah kabulkan. Harus dekat kepada Allah. Kemudian kita merasakan kedamaian hati. Merasa ada kedamaian hati itu ketika kita beribadah kepada Allah. Coba tuh di bulan Ramadan, alangkah nikmatnya yang tidak kita rasakan ibadah di luar Ramadan. Sedikit tidur tapi tidak sakit, nikmat saja. Iya kan? Sholat tarawih nikmat. Itu karena kita membutuhkan ibadah. Ibadah kalau sudah jadi kebutuhan, ujungnya kedamaian, kenikmatan. Nah di luar Ramadan itu ujiannya banyak. Di luar Ramadan paketnya lengkap, banyak amalan bisa kita lakukan. Tapi pasca Ramadan bagaimana nanti? Nah, nanti temanya khusus tuh, menjaga takwa sepanjang usia. Nah, jamaah sekalian, jadi ini poin yang kedua. Dekat kita kepada Allah, maka Allah pasti lebih dekat kepada kita. Allah mengabulkan doa kita. Kemudian yang ketiga, salah satu tanda kebahagiaan adalah memiliki hubungan yang baik dengan orang lain dan memberi manfaat pada mereka. Iya, kalau kita berteman, tentu kita harus pilih-pilih teman ya. Bukan maksudnya menjauhi teman secara ekstrim, tidak. Tapi pasti ada sesuatu dari pertemanan itu yang lebih dekat dengan kita, pasti ada. Tidak mungkin kita menyamaratakan semua teman, tidak mungkin. Karena itu juga perintah Allah. Mana perintah Allah itu? Perintah Allah itu ada di Al-Quran ya. Itu di surat At-Taubah surat 9 ayat nomor 119. Itu resep memilih teman, menjaga, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Ini perintah Allah secara umum ini. Jadi kalau milih teman, ambil ayat ini resepnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Itu dia. Jadi kalau salah pilih teman, bahaya juga nanti. Nah, kita tetap bisa beri manfaat pada siapapun. Walaupun kita tidak akrab dengan seseorang, tapi tetap kita bisa memberi manfaat kepadanya. Contohnya melihat kehidupan saudara kita yang dalam tanda kutip hari ini belum taat pada Allah. Jangan dijauhi. Tapi tidak akrab ria, tetap kita bisa melakukan sesuatu pada dia, memberikan uluran tangan, memberikan nasihat, memberikan bantuan, tapi tidak harus dekat. Nah, yang penting bermanfaat. Ini penting untuk saya sampaikan, jangan kita mencela orang. Justru itu tantangan nih. Kalau ada orang perilakunya belum baik, kita kenal siapa dia, itu tantangan. Kalau kita berhasil menyampaikan kebaikan, mengulurkan tangan pada dia dan dia terima, Masya Allah, itu pahalanya lebih besar. Karena apa? Prosesnya dilalui. Kalau sudah sama-sama baik mah nggak ada tantangan. Tapi memberikan kebaikan pada orang yang jadi lebih baik hidupnya, akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, itu yang keren. Jadi jangan menjauhi pergaulan, tapi tidak lantas semua dijadikan kawan akrab. Kalau kata Nabi, ya, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka lihatlah siapa yang dia jadikan kawan akrabnya. Tapi kalau saya dengan jamaah, insya Allah samalah ya, sama-sama dekat insya Allah ya. Karena kita sama-sama niatnya bersahabat lillahi ta'ala ya.
Jadi miliki hubungan yang baik dengan orang lain dan memberi manfaat kepada mereka semampu kita. Semampu kita. Yang keempat, kebahagiaan adalah ketika kamu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah dan sabar dalam menghadapi ujiannya. Kalau kita pikir-pikir mirip-mirip dengan nasihat sahabat Ali bin Abi Thalib tadi ya. Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kalau bersyukur engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Tapi kalau bersabar kebahagiaannya sempurna. Kan gitu. Tapi maknanya gak jauh beda sebenarnya. Artinya apa? Kita memang wajib bersyukur. Kalau ingin bahagia juga bersabar menghadapi ujian. Tidak mungkin kita lewati proses yang namanya ujian. Pasti kita alami. Yang hari ini itu kita masih melihat bagaimana saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan banjir yang melanda. Ya. Tapi masih ada yang nanya juga nih, Ustadz, Ramadan bulan berkah. Tapi di tengah turunnya berkah datang pula musibah. Ya jangan risau. Husnudzan saja kepada Allah. Ini saya tidak sampaikan lagi ya, karena kemarin di kultum Ramadan sudah saya sampaikan. Jadi di tengah turunnya berkah di bulan Ramadan juga ada gelombang musibah yang dialami oleh saudara kita. Kelas ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kebahagiaan adalah ketika kamu ikhlas menjalani hidup dan tawakal sepenuhnya kepada Allah dalam setiap langkah hidup. Wah, ini teorinya jelas. Prakteknya lebih jelas ya. Jangan cuma teorinya saja. Sebab kalau kita tidak ikhlas menjalani hidup, khawatir amal kita nggak diterima. Kan kita sudah berikrar secara utuh di lafaz yang nggak asing lagi, kita akrab, hafal semuanya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, segala aspek yang nilainya ibadah, baik mahdoh ataupun ghairu mahdoh, semuanya itu terangkum tuh, luas tuh ngomongin kata ibadat. Kemudian hidup dan mati kita semuanya kita persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Kalau sudah ikhlas, sudah tawakal, dari ikhtiar yang kita sempurnakan, kita akan merasakan kebahagiaan, nanti ridho. Dan memang tidak ada orang yang bisa meraih semua impiannya. Nih kata kuncinya. Tidak ada seorang pun yang bisa meraih semua impiannya. Tidak ada. Karena setiap orang ditanya, sudah tercapai semua impiannya? Jawabannya pasti belum. Karena target itu selalu berkembang. Target yang baik tidak mengapa. Cita-cita mulia kan boleh-boleh saja. Setelah merenung, iya masih ada yang kurang. Nah Allah kasih kata kunci itu di Quran surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat nomor 23. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian tidak larut dalam kesedihan ketika impian dan harapan luput dari genggaman, dan tidak pula terlalu gembira ketika mendapati anugerah atau nikmat dari Allah. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sampai di sini saya juga kembali bertanya ini, sebenarnya untuk diri sendiri tapi juga untuk saudaraku sekalian. Kira-kira kebahagiaan menurut sahabat Ibnu Abbas yang 5 ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Itulah insya Allah ya. Jangan bilang berat, nanti makin berat ya. Masya Allah. Ini pasti kita lalui dalam hidup kita.
Alas? Oke. Dari poin-poin ini ada satu nukilan yang menarik yang diungkapkan karena kita bicara tentang target-target dunia kan. Ini kan target dunia nih. Semoga yang kita dapatkan ujungnya untuk akhirat. Nah, ada ungkapan menarik dari seorang Imam Syafi'i. Dalam ini kalimat ini, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Jika engkau mempunyai hati yang qanaah, maka engkau dan raja sebenarnya sama saja. Jika engkau mempunyai hati yang qanaah, sudah merasa cukup, merasa puas dengan anugerah Allah, maka sama kedudukan kita dengan raja. Raja itu juga punya hati, walaupun tanggung jawabnya beda gitu. Tapi letak kebahagiaan kan di hati kan. Laisal ghina an kathratil ardi walakinal ghina ghina nafsi. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta saja, tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang telah memiliki kekayaan hati. Nah, ini dia poinnya ya. Mudah-mudahan ya kita sudah dapat 10 poin. 5 dari sahabat Ali bin Abi Thalib, 5 dari sahabat Ibnu Abbas. Sekarang kita lihat dari pesan Al-Quran. Masih di nomor yang pertama ya. Permohonan kebaikan di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kunci kebahagiaan dunia, maksudnya bahagia kita di dunia ini dalam Islam itu kalau kita bisa melakukan poin-poin berikut ini. Ada 8 kunci. Kunci kebahagiaan di dunia dalam Islam, disebutkan kebahagiaan sejati dalam Islam bukan hanya bergantung pada harta, bukan pada status sosial seseorang, bukan karena kesenangan duniawi semata, namun kebahagiaan yang berasal dari kedamaian hati, hubungan yang baik kepada Allah, hablum minallahnya baik, kemudian menjalani kehidupan dengan cara yang diridhoi Allah, maka kita akan merasakan kedamaian dan bahagia. Nah, ini yang pertama, yaitu menguatkan iman dan takwa kepada Allah. Menguatkan iman dan takwa kepada Allah. Karena iman dan takwa itu adalah pondasi utama kebahagiaan. Ketika seorang muslim memiliki keyakinan yang kuat, yaitu imannya tidak bergeser, sekalipun mengalami terpaan derita yang bertubi-tubi, kata orang itu hidupnya sulit, terlilit, terhimpit, sakit, terperosok ke dalam parit, tapi dia tidak menjerit karena ada pertolongan last minute. Nah, itu karena takwanya itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadanya solusi. Bahkan diberikan rezeki lewat arah yang tak disangka-sangka. Maka dia tidak akan mengatakan hidupku sulit, terbelit, terlilit, sakit, terperosok ke dalam parit. Dia tidak mengatakan itu lagi. Nah, bagaimana itu? Praktek takwanya dia lakukan, sehingga dengan asbab takwanya itulah Allah berkahi hidupnya. Ini ukur kebahagiaan, jangan salah. Kalau ukur kebahagiaan hanya bagi orang yang kaya raya, bahaya ini. Jangan ya. Langsung kita ambil ilmunya. Sahabat yang kaya raya banyak, tapi sahabat yang Allah uji dengan kekurangan juga banyak, tapi mereka semua bahagia. Jadi sekali lagi mindsetnya ini harus kita luruskan. Allah menjanjikan bagi ahli takwa itu hidupnya pasti mendapat berkah. Dalilnya Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat di nomor 96.
A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Itu janji Allah. Tetapi di ujung ayat itu disebutkan, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi banyak manusia mendustakan ayat-ayat Allah, maka ditimpakan azab kepada mereka yang tak lain atas perbuatan manusia sendiri. Ini kan rincian tentang takwa sudah diulang-ulang nih. Mematuhi apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu, hanya mengharapkan balasan atau keridhaan Allah, selesai. Tapi praktek dalam kesehariannya itu mesti dijaga. Jadi kalau ada seseorang berkeluh kesah, merasa hidupnya sulit, dipertanyakan takwanya. Jadi kejujuran kita kepada Allah. Alas, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masuk pada kunci meraih kebahagiaan di dunia menurut Al-Quran, yaitu bersyukur dan bersabar. Sudah bosan Ustaz dengar kalimat itu. Ya jangan bosan. Tiap Jumat kita disuruh untuk menyimak kata takwa. Tapi sudah bertakwa belum kita? Nah sekarang ngomongin bersyukur, udah bersyukur belum? Nih izin nih, saya memberikan intermezzo sedikit nih bagi yang sudah punya usia lanjut. Hati-hati ya. Coba bercerminlah. Masih gak bersyukur? Ya. Ketika bercermin, lihat wajah di depan cermin, katakan dengan jujur, apa yang terlihat? Uban di kepala banyak bertabur, 1, 2, 3 gigi pun sudah gugur, kulit diraba sudah sangat kendur, jalan di tempat gelap, takut langkah kaki tersungkur. Maka kalau tidak bersyukur, pasti dia kufur. Itu yang bahaya. Hati-hati. Kalau tidak bersyukur, ngerilah. Kalau usia sudah uzur, berarti sudah dekat ke liang kubur. Maka kalau tidak bersyukur, ya rugilah. Tapi kalau bersyukur, hidupnya akan makmur, sebagaimana yang Allah janjikan ya. Jadi bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah adalah kunci kebahagiaan. Nikmat gitu. Jadi Allah gak asing lagi. Praktek syukur itu akan diganti dengan tambahan nikmat. Diberi tambahan nikmat. Ayatnya gak asing lagi, Quran surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-7. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Berikan kabar gembira, let know please, iklankan, promosikan, sampaikan, share. Yang bersyukur pasti dia makmur karena hidupnya Allah tambahkan nikmat untuknya, yaitu hati merasa puas dan bahagia. Kan ilmunya sudah punya. Kalau hari ini ada yang dimakan, artinya ada bahan pokok ya. Kalau hari ini badannya sehat, ringan langkah kaki yang menuju rumah Allah, Masya Allah. Kalau hari ini merasa suasana hati aman, lingkungan nyaman gitu ya, itu sudah cukup. Seolah-olah sudah punya dunia. Kalau tiap hari itu kita miliki, ya kurang apa lagi. Ini ngomongin pesan Nabi ya. Jadi ketika kita bersyukur, pasti Allah tambahkan nikmat. Nah bagaimana? Cukup gak bersyukur itu? Jelas ada pasangannya, bersyukur pasangannya bersabar. Adapun bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup ini adalah kunci kebahagiaan. Karena sabar itu kan luas ya. Makanya dalam Islam sabar itu juga luas, tanpa batas. Disebutkan di Al-Quran dalilnya, Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat di nomor 10.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Jangan cuma ngomong sabar tapi tidak lengkap. Pertama, sabar dalam ketaatan, berarti kalau sabar dalam ketaatan menjauhi yang diharamkan itu. Yang kedua, sabar menghindari maksiat, apapun yang ada maksiat itu berujung dengan dosa, jauhi. Dan yang ketiga, sabar menerima ketentuan Allah. Yang paling sering keluar kalimatnya apa? Usaha tidak pernah kurang, tapi hasil tidak pernah memuaskan. Dari dulu sampai sekarang begini-begini aja. Siapa bilang begini-begini aja? Antum sudah mengukir dengan amalan-amalan untuk bekal akhirat, tapi tidak dirasakan itu. Yang dilihat hanya apa yang dimiliki saja. Padahal Allah sudah kasih itu. Ya. Makanya kalau ngomongin ujian ini hari ini, Masya Allah, bukti sabar adalah berhusnudzon dengan apa yang Allah telah gariskan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat di nomor 216. Boleh jadi sesuatu yang engkau benci itu baik menurut Allah untuk dirimu, maka Allah timpahkan itu, tapi seolah-olah nggak berhenti. Boleh jadi juga yang kau anggap baik itu buruk menurut Allah untuk dirimu, maka tidak diberikan kepadamu. Engkau berusaha keras untuk mendapatkannya, tapi tidak diberikan kepadamu. Tidak sedikit seseorang yang dalam keadaan hidupnya, mohon maaf ini kata orang kurang, kata orang ya, tapi ibadahnya terjaga. Karena dia sudah punya ilmunya, dia tidak berkeluh kesah. Kata orang kurang, tapi tidak kata dia. Enjoy saja dia. Dan tidak sedikit ketika orang Allah kasih lebih, anugerah berlimpah, lupa kepada Allah, sibuk dengan bisnisnya, sibuk mengejar dunianya, alias cinta dunia. Perhatikan tuh. Jadi pilih mana? Dikasih lebih banyak, lupa. Tapi ketika diuji dengan kata orang kurang tadi, kalau kata kita sih sebenarnya cukup, asal bersyukur. Nah, kalau sudah begitu bagaimana sikap kita? Ambil surat cinta Rasulullah. Karena kita sedang ngomongin bersyukur dan bersabar. Apa kata Rasulullah? Ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hamin wala husnin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Coba kita renungkan surat cinta Rasul itu. Mungkin kita sedang merasakan hari ini, tapi Allah bersihkan, Allah ampuni dosanya. Apa enggak nikmat? Tuh. Sakit yang diderita orang beriman itu cara Allah mencintainya. Mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah pasti mencobanya. Allah mengujinya. Kan kita sudah punya ilmunya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yakinlah Allah tidak memberikan beban kecuali sebatas kemampuan hambanya. Jadi jangan ragu. Bersyukur dan bersabar itu kunci bahagia menurut Al-Quran. Dalil pertama Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 7. Kalau bersyukur itu Allah tambahin iman. Dalil kedua, kalau bersabar Allah kasih balasan pahala yang luas tanpa batas. Yang ketiga, menjaga hubungan yang baik dengan sesama.
Itu artinya silaturahmi dan menjaga hubungan baik dengan pertama keluarga. Ini penting ini. Garis bawahi keluarga dahulu. Kemudian saudara muslim. Kita diikat dengan nilai-nilai ukhuwah. Kemudian dengan sesama umat manusia. Itu adalah kunci penting kebahagiaan. Kalau hubungan kita baik kepada keluarga, yang nolong kita pertama kali ya keluarga kita. Tapi tidak sedikit karena hubungannya buruk dengan keluarga, keluarganya enggan menolongnya. Bahkan ketika dia datang pada keluarganya, kamu lagi, bosen. Mungkin cara mempergaulinya salah. Pernah nggak dengar kalimat gitu? Justru seseorang itu asik nolong orang lain dibandingkan nolong keluarga sendiri. Nolong orang lain lebih mudah dibandingkan nolong adiknya, kakaknya. Pernah nggak melihat kenyataan itu? Berarti ada sesuatu yang salah dalam kita bersikap. Ini dia. Kamu datang kalau butuh saja. Tapi ketika aku butuhkan kok enggan. Sebab nggak ada duitnya. Nah, hati-hati itu. Wah, ayatnya banyak nih kalau ingin kita kupas. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat nomor 83. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 36. Renungkan saja 2 ayat itu. Masya Allah. Hablum minallah, hablum minan nas. Mulai dari keluarga dulu. Maka Allah ingatkan di Al-Quran surat An-Nisa dibuka dengan ayat ini. Bicara tentang kekerabatan. Surat An-Nisa surat 4 ayat yang pertama. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan kekeluargaan. Yang nolong kita pasti keluarga kita dulu. Kalau kita baik dengan keluarga, itu pasti. Kalau belum kita dapatkan poin itu, ada hal yang mesti kita perbaiki. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan keluarga? Mungkin tutur katanya kurang santun, mungkin diksinya menyakiti, narasinya berlebihan barangkali. Padahal Allah sebutkan tuh wa qulu linnasi husna, bertutur kata yang baik kepada manusia. Ini rumusnya. Bagaimana tutur kata yang baik itu? Kenali diri, hormati yang tua, sayangi yang muda. Ya, ini indah nih. Bertutur katalah yang baik kepada manusia. Kelas hubungan internal dalam keluarga sudah baik ini, insya Allah. Orang pertama yang menolong kita dalam kesulitan adalah keluarga kita sendiri. Kemudian dapat lagi nih kuncinya itu saudara muslim. Masya Allah, kalau kita bertemannya baik dengan saudara kita muslim, pasti banyak kebaikan kita dapatkan dari saudara kita. Minimal doanya. Sebab saudara yang baik itu tidak melupakan untuk mendoakan saudaranya. Pasti. Walaupun tidak diucapkan di depan orangnya, karena kita merasa ada sesuatu yang mengikat hubungan baik dengan sesama muslim, tidak lupa mendoakannya. Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami, ya Allah. Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau saudara kita senang bergaul dengan kita, pasti ada sesuatu yang dia lihat kebaikan pada diri kita. Hati-hati, barangkali kita kurang baik berkomunikasinya dengan saudara kita sesama muslim itu. Masya Allah. Ingat baik-baik. Kemudian kepada sesama umat manusia. Iya, Islam itu kan rahmatan lil alamin. Kita tidak hanya bergaul dengan saudara kita muslim saja, tapi pada siapapun ada ruang kebaikan. Bahkan mendoakan juga tetangga kita non muslim, doakan agar dia dapat hidayah. Kan begitu, selagi dia masih hidup,
Yang penting proporsional dalam doa itu, tidak berlebihan dalam mendoakan. Misalnya tetangga kita non muslim meninggal dunia, tentu tidak kita doakan ampunan untuk dia, haram hukumnya. Tapi selagi dia masih hidup, doakan kebaikan. Masya Allah. Rumusnya gimana tuh? Rumusnya Islam mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dengan orang lain, saling membantu dan berbagi kebaikan. Saya pernah menyampaikan syairnya nih. Saya ingatkan nih syair yang pernah saya sampaikan ya. Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Ya, orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Nah itu dia syairnya. Tebar kebaikan saja. Khusus hadis Bukhari Muslim, tidaklah seseorang itu beriman sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Iya. Tapi mohon maaf nih, jangan salah mengartikan. Kok kamu gak cinta aku sih seperti mencintai dirimu? Jangan. Ada sesuatu barangkali yang kurang pas kita bersikap gitu loh. Ya kan? Mencintai itu kan banyak cara. Melakukan kebaikan juga banyak cara gitu ya. Ada saatnya dengan harta, ada saatnya dengan ilmu, ada saatnya dengan tenaga, ada saatnya dengan kita memberikan pertolongan atau memudahkan dia, ada saatnya dengan doa. Nah gitu. Silakan. Maka kehidupan yang harmonis dalam keluarga dan masyarakat akan menciptakan kebahagiaan yang sejati. Alas. Kemudian yang keempat, ya karena kita bicara Al-Quran, walaupun sahabat tadi sudah mengatakan harus punya ilmu, apalagi Al-Quran. Jelas menuntut ilmu syar'i dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau punya ilmu ya bahagia dia. Dengan ilmu yang benar akan membuka hati dan pikiran serta memberikan arah hidup yang lebih baik. Iyalah, semuanya ini dengan ilmu. Maka yakin ya mas sekalian, kita hadir di majelis ilmu itu pasti banyak kebaikan. Belum lagi bonusnya. Bonusnya apa itu di majelis ilmu? Peluang doa kita dikabulkan oleh Allah karena malaikat mengaminkan doa kita. Jangan tanya lagi apa manfaat lain, banyak. Satu hadis ini membuat kita semangat untuk ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa? Karena nanti akan kita bertanggungjawabkan nih amalan kita ini. Kalau nggak punya ilmu kan mengerikan, membahayakan. Allah sebutkan di Al-Quran pada surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat di nomor 36. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kau mengikuti sesuatu yang kau tidak mengerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi alhamdulillah ya, kesempatan kita thalabul ilmi begitu banyak, luas. Alhamdulillah. Sore hari ini ada 300 orang ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa enggak nikmat ini di majelis ilmu ya? Dapat bonus. Bonusnya apa itu? Surat cinta Rasul ya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk mendapatkan surga. Sudah ada surga di dunia di majelis ilmu, karena ini memang taman surga. Masya Allah. Dengan ilmu kita akan lebih bijaksana dalam apapun. Betul atau benar? Kalau sudah punya ilmu gak sembarangan ngomongnya. Kalau sudah punya ilmu tidak gampang melukai hati orang. Kalau ngasih nasihat orang hati-hati, mudah berbagi, ya jelas karena ngerti ilmunya. Masya Allah. Ini dalam nih nomor yang keempat ini, ilmu syar'i dan ilmu pengetahuan. Ingin bahagia dunia, pakai ilmu.
Ingin bahagia akhirat pakai ilmu, ingin keduanya ya harus pakai ilmu. Sehingga ngomongin yang satu ini perlu saya sampaikan, di Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 122 itu, sekalipun terjadi peperangan, pertempuran yang sangat berat, tidak semuanya boleh turun ke medan pertempuran. Harus ada yang menuntut ilmu syar'i, karena nanti akan menjadi pencerah dia bagi kaumnya. Begitulah pentingnya thalabul ilmi itu. Masya Allah. Ini ngomongin nomor 4 ini panjang nih, kita cukupkan sampai di situ. Kemudian yang kelima, tawakal kepada Allah. Tawakal atau berserah diri kepada Allah setelah berusaha adalah kunci penting untuk mendapatkan kebahagiaan. Sudah macam-macam usaha dibangun, ikhtiar, tapi nggak berhasil juga, terus lakukan. Nggak berhasil juga, jatuh bangun kata orang. Allah menjanjikan, "May tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Quran surat At-Talaq surat yang ke-65 ayat yang ke-3. Nah, saya ingin menambahkan satu ini, karena kita sedang dilanda musibah ya. Ambil ayat yang satu ini, surat cinta Allah, yaitu surat At-Taubah ayat nomor 51. Ayat ini luar biasa. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah ya Muhammad, tidak ada satu musibah apapun yang ditimpakan, dituliskan, kecuali telah menjadi garis yang Allah buat. Sudah ditentukan Allah. Allah lah yang menjadi pelindung kita. Maka orang-orang yang beriman harus bertawakal kepada Allah. Nah, kita akan luaskan nanti di tema tersendiri ya, tentang tawakal itu. Tapi poinnya, tawakal itu akan mengurangi kecemasan. Iyalah, nggak cemas lagi. Sebab sudah berserah diri kepada Allah, yakin Allah cinta pada orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Quran surat Ali Imran surat 3 ayat nomor 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah membulatkan tekad, artinya engkau sudah berusaha, berserahlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri atau bertawakal kepadanya. Jadi lagi-lagi di mana Pak letaknya Pak ya? Saya kasih intermezzo dulu sedikit nih, tapi sebagai paragraf saja sebelum kita lanjut ke nomor 6 dan sampai 8-nya. Ini dulu nih. Letak kebahagiaan ada di hati. Tadi kan kita dapatkan pesannya seorang Imam Syafi'i ya. Kalau sudah punya jiwa qanaah, pas seperti sang raja sama aja. Sekarang nih hadis Rasulullah ini, yang namanya kaya gina bukanlah dengan banyaknya harta atau banyaknya kemewahan dunia, namun yang namanya gina adalah hati yang selalu merasa cukup. Alas. Yang keenam sekarang, memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Jangan mimpi ingin bahagia, hatinya tenang damai, kalau masih menyimpan dendam. Tapi dengan memaafkan orang lain yang menzolimi kita, ya, itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan kedamaian hati. Kita nggak punya beban lagi. Dengan memaafkan, kita membebaskan hati kita dari perasaan negatif dan membuka jalan untuk kebahagiaan. Pertanyaannya, mohon maaf nih, memaafkan orang itu ringan, enteng, gampang atau mudah ya? Oh, insya Allah ya Pak ya. Ini poin penting loh ini. Dari mulai balita sampai dewasa deh, ditanya aja ngomongin yang satu ini.
Baik pria atau wanita, kalau ngomongin yang bab satu ini, jawabnya miring-miring gini. Memaafkan padahal orang itu zalim kepada kita, menipu kita, menelikung kita, menggunting kain dalam lipatan katanya. Wah, banyak lagi ungkapannya. Tapi ini kunci bahagia. Belum lagi bonusnya dari Allah. Wow. Nih. Dan hendaklah mereka memaafkan dan memberi maaf. Tidakkah kamu ingin agar Allah mengampuni dosa-dosamu? Wih, Masya Allah, memaafkan itu luar biasa loh. Ini agak panjang nih, nomor 6 ini. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, memaafkan orang itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah mudah ya. Sudah kumaafkan, tapi kalimatnya susah kulupakan. Pernah gitu nggak? Iya, sebab kalimatnya merobek hati, menikam jantung. Jadi nggak akan terlupakan katanya. Memang memperbaiki hubungan itu tidak akan sama dengan dulu ketika masih bersih, karena dia pernah melukai hati kita. Ya nggak akan sama, yaitu lazim. Tapi yang paling penting dari lubuk hati yang paling dalam, kita sudah memaafkan dia. Ingat, ini karakter ahli takwa. Ini tazkiyatun nafas. Nggak usah pakai dalil macam-macam. Pakai hati nurani aja lah. Ya. Tapi saya lihat sih pemaaf semua ini. Saya lihat wajah-wajah pemaaf di sini. Tidak ada yang menyimpan dendam nih. Jadi kalau kita pernah ditipu orang, pengen nipu dia atau pengen maafin dia? Maafin. Iya. Gak apa-apa. Iya serius nih. Lihat surat cinta Allah. Ini yang satu buka ayatnya ini. Surat 42 artinya. Ini poinnya ini ya. Surat 42 ayat nomor 40. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat nomor 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Bapak Ibu gimana kira-kira nih? Ada kesan tersendiri nggak ayat ini? Luar biasa, memaafkan orang itu pahalanya besar. Maka memaafkan juga mengajarkan kita untuk tidak terikat pada masa lalu yang menyakitkan, nggak kita ingat-ingat lagi, melainkan untuk fokus pada kebahagiaan yang lebih besar, karena Allah menjanjikan pahala yang besar. Jangan mimpi meraih gelar takwa kalau tidak memaafkan orang. Wal 'afina 'anin nas, karena itu karakter ahli takwa. Saya ulangi ya Pak. Ini mahal ini Pak. Jadi memang saya fokusnya di kajian ini tazkiyatun nafas. Saya tidak masuk di rincian fikih atau tafsir ya. Saya lebih banyak menyentuh hati saja. Maka tema-tema saya kaitannya ke sana sebenarnya. Ini urusan hati. Sebab urusan hati ini urusan yang paling istimewa ini. Nah, kalau tafsir sudah ada ahli tersendiri ya. Kaidah fikih sudah ada ahlinya tersendiri. Sirah sudah ada ahlinya sendiri. Tapi saya ingin mengajak jamaah sekalian, ayo kita bersihkan hati, jadilah pemaaf ya. Serius nih. Maafkan orang terdekat dulu ya kan. Gak ada istri yang sempurna Pak. Wahai para istri, gak ada suami yang sempurna. Gak ada. Wahai para orang tua, gak ada anak-anak yang sempurna. Pasti suatu ketika kita merasa kecewa. Tapi kalau sudah ambil satu filosofi ingin masuk surga bersama, wow, kita akan mudah memaafkan. Ya. Menatap awan ke angkasa sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga.
Iya. Apa nggak nikmat gitu? Masya Allah. Kelas. Jadi ambil ayat tadi itu Quran surat Asyura surat 42 ayat nomor 40 sampai kita betul-betul bisa memaafkan kesalahan orang. Sudah memaafkan Ustaz, tapi hutang ditagih nggak ya? Ditagih nggak? Lihat keadaannya dia bagaimana. Tapi dulu kan bilangnya minta bantuan bukan ngutang. Kalau minta bantuan tuh gimana tuh? Ngutang nggak tuh? Tolong bantu saya beri pinjaman. Oh ada kata pinjamannya ya. Tapi kalau dia bilang tolong saya dibantu, nah itu nggak ngutang itu. Hati-hati ya. Sudahlah, lihat keadaannya, ya kan? Momentum Ramadan pula ini ya. Kira-kira gimana nih? Yang punya utang kita bebaskan atau kita tagih nih? Ditagih nanti pasca Ramadan ya. Usai Ramadan ditagih, sekarang nggak apa-apa gitu ya. Masya Allah, lihat dulu jumlahnya kali. Tapi lihat keadaannya. Sebab itu yang paling membuat rusak hubungan pertemanan karena urusan utang piutang itu ya. Yang ketujuh berdoa dan berzikir kepada Allah. Yakin ya, doa adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah dan memohon petunjuk serta pertolongan untuk meraih kebahagiaan. Saya berkali-kali menyampaikan, khususnya untuk diri sendiri, pasti kita ini punya hajat, kebutuhan yang urgensinya tinggi. Masing-masing orang tidak mungkin bercerita apa yang sedang dibutuhkan. Sekali lagi, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini doa-doa kita dikabulkan Allah ya. Amin. Baik doa untuk diri, keluarga, kaum muslimin, dan untuk negeri kita Indonesia. Banyak kita berdoa, manfaatkan sebaik-baiknya. Saya setiap momentum tausiah, saya sematkan kalimat ini. Sebenarnya sedang menyemangati diri sendiri dan menyemangati saudaraku sekalian. Ingatin saudaraku sekalian. Ini dia poinnya. Quran tadi sudah dibacakan, surat Al-Baqarah surat 2 ayat 186, gak asing lagi ya. Tapi saya ingin menambahkan di Quran surat 40 ayat nomor 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb Tuhan kalian, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Khalas. Selain berdoa secara khusus, doa yang memang kita sedang bicara samudera doa yaitu doa Al-Quran, jangan lupa berzikir, karena zikir itu menenangkan hati kita. Ya, ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Quran surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 di ayat nomor 28. Jangan lupa banyak berzikir. Biasakan lidah kita baca dengan zikrullah, sehingga automatically yang keluar kalimat-kalimat yang baik dari lisan kita. Banyak berzikir, jangan bengong. Di kendaraan, di perjalanan, sedang merenung, basahi lidah kita dengan zikrullah. Allah bisa karena biasa. Nomor yang terakhir di poin ini, membangun tujuan hidup yang jelas. Akhirnya tujuan hidup kita ini mesti jelas. Diingatkan dalam ajaran Islam itu adalah kita hanya menghambakan diri kepada Allah. Hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah. Pasti kita akan berakhir, semuanya akan selesai. Maka sebelum semuanya berakhir, ingat tujuan hidup kita yang benar adalah beribadah kepada Allah. Jadi segala aspek hidup kita niatkan untuk ibadah. Apa yang tidak ibadah? Makan nilainya ibadah. Ketika kita makan, diniatkan agar kita sehat, bisa menegakkan punggung kita untuk malamnya tahajud. Di luar Ramadan, di dalam Ramadan mah gak asing lagi. Sepanjang ayat kita minum karena Allah. Karena ketika kita minum merasakan dahaga yang lepas, itu anugerah Allah supaya kita bisa berzikir. Masya Allah. Tidur karena Allah, tidurnya agar sehat. Nilainya ibadah.
berkomunikasi, ibadah. Apalagi nyata-nyata ibadah mafdoh. Masya Allah, luar biasa. Ingat Quran surat Ad-Dariyat surat yang ke-51 ayat di nomor 56, gak asing lagi ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku saja atau beribadah kepadaku saja. Inilah yang menjadi spirit hidup kita. Jadi kalau nggak kita niatkan karena Allah, rugi. Amalan kita hanya terbang bagaikan debu, tak bernilai kalau tidak kita niatkan karena Allah. Apa yang bisa kita simpulkan ngomongin urusan dunia? Karena ini di dunia hasanah ya. Kebahagiaan sejati dalam Islam datang dari kedekatan kita dengan Allah. Menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya, menjaga hubungan yang baik dengan sesama, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan menerima segala ujian yang Allah timpakan itu dengan sabar, serta selalu memohon petunjuk Allah dan rahmat Allah dalam setiap langkah hidup kita. Inilah kesimpulannya di dunia hasanah. Nah sekarang permohonan kebaikan di akhirat. Ini rinciannya panjang ini. Kita tidak cerita surga yang mana ini. Hasanah fil akhirah, kebaikan di akhirat mencakup segala bentuk kebahagiaan di akhirat. Ini kalau ngomongin surga ada tingkat-tingkatannya. Sudah sering kita mendengarnya, ada pintu-pintunya, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan, bebas dari siksa neraka, serta memperoleh keridhaan Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwa kehidupan akhirat adalah tujuan utama bagi seorang muslim. Kalau di dunia tidak bisa kita raih, jangan risau. Karena esensinya apa? Yang paling utama adalah akhirat. Hanya karena kita masih di dunia, maka rincian tadi tentang dunia begitu banyak itu. Supaya tidak tertipu oleh dunia maksudnya. Tidak hubung dunia, tapi ngerti. Permohonan kebaikan di akhirat mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Ini dia poinnya. Jadi sudahlah, niatkan semua amalan-amalan kita itu, walaupun kelihatannya amalan dunia, tapi bernilai akhirat itu nanti. Sebab bekal kita masih sedikit. Saya ringkas saja. Kemudian poin yang ketiga, permohonan perlindungan dari siksa neraka. Wa qina adzabannar. Qina maksudnya lindungilah kami itu. Qina itu lindungilah kami supaya lebih masuk banyak. Qina adzabannar itu lindungilah kami dari siksa neraka. Yang dimaksud adalah permohonan perlindungan yang sangat penting. Neraka adalah tempat hukuman yang kekal bagi orang-orang yang tidak mendapat rahmat Allah. Jadi dalam doa ini kita memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan kita masuk neraka. Ya kita berlindung kepada Allah. Benar-benar dijauhkan kita dari siksa neraka. Saya nukilkan sedikit mengingat saja penyebab masuk neraka itu. Penyebab masuk neraka itu yang paling menakutkan kalau sampai terjerumus pada jurang kesyirikan. Hati-hati. Ini syirik ini prahara yang paling menakutkan, paling mengerikan itu ya syirik. Hati-hati. Paling menakutkan syirik yang dimana syirkul akbar, pastinya menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Hati-hati. Yang hari ini pemahamannya harus kita jaga, akidah yang lurus. Sebab orang-orang liberal tidak akan tinggal diam menyebarkan fatwanya itu. Hati-hati.
Jalan selamat cuma satu, Islam saja, nggak ada yang lain. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat di nomor 85. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka akan tertolak dan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. Rugi ini ancamannya gak tanggung-tanggung neraka. Jadi hati-hati dengan slogan mengatakan semua agama baik dan benar. Ini penting supaya kita tahu rambu-rambunya. Jalan selamat itu hanya Islam. Sampai Nabi mengatakan dengan tegas kalimatnya, kalau kita bilang kalimatnya nih keras sekali. La tusyrik billah wa in kutilta au khurikta. Jangan kau sekutukan Allah sekalipun kau dibunuh atau engkau dibakar. Nah, di Sahih riwayat Bukhari. Ini dia. Allah kasih ancaman yang harus kita ingat ayat ini. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa malidzalimina min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menjadi penolongnya. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat yang ke-72. Pegang kuat-kuat. Allah ingatkan ya, nih ayat yang paling membuat kita ini tersentuh. Nih ayat yang satu ini, berikut ini dibacakan ketika kita melihat mayit. Prosesnya sebelum jadi mayit kan sakaratul maut itu. Ayatnya gak asing lagi nih. Di sini ini poinnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat di nomor 185. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasannya di hari kiamat nanti. Jika dipastikan masuk ke dalam surga dan dibebaskan dari neraka, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang sesungguhnya. Dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Jadi setiap ngomongin surga pasti diingatkan dengan neraka itu. Masuk surga, selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada surga, ada neraka. Jadi kalau sudah masuk surga bebas dari neraka, itu baru dikatakan kemenangan yang sesungguhnya. Inilah dia poinnya. Siksa neraka adalah konsekuensi dari dosa-dosa besar dan kekufuran. Sehingga berdoa agar dijauhkan dari neraka adalah permohonan yang mencakup keselamatan bagi kehidupan akhirat. Kita sampai di kesimpulan. Ini dia. Ya, ini dia kajian kita hari ini. Intisari doa Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 201 adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Artinya bukan 50-50 keseimbangan itu. Tidak hanya ngejar akhirat lantas melupakan dunia, karena kita sedang di dunia. Tapi mindset kita bicara dunia, jangan gila dunia, jangan kumpul dunia. Mindset kita menjalani hidup di dunia untuk bekal akhirat kita, itu dia. Doa ini mengajarkan pentingnya meminta kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kita tidak boleh hanya fokus pada dunia saja. Begitu juga jangan bicara akhirat saja. Kita sedang di dunia ini.
tetapi juga harus selalu menginginkan kebaikan dan keselamatan di akhirat. Pentingnya perlindungan dari neraka. Ini dia intisari doa yang saya maksud, doa terindah dari samudera doa. Nah, penutupnya jamaah sekalian, ini untuk kita menguatkan ya. Doa Quran surat Al-Baqarah penutupnya adalah doa yang sangat indah dan mencakup segala aspek kehidupan kita. Ini adalah doa yang mengajarkan kita untuk tidak melupakan kehidupan akhirat, untuk tidak melupakan kehidupan akhirat dalam mencari kebahagiaan di dunia. Kita kan masih di dunia, sedang merasakan kebahagiaan di dunia, dan itu kita sudah baca ayatnya ya. Jangan lupa urusan dunia. Wabat lagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansana nasibaka minad dunya. Quran surat Al-Qasas surat 28 ayat nomor 77. Serta pentingnya kita mendapatkan perlindungan dari segala bentuk siksa di akhirat. Maka membaca doa ini dengan penuh kesadaran dan harapan dapat menjadi cara yang baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, memohon kebaikan dan mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Makanya doa ini luar biasa. Tawaf 7 kali putaran. Doa yang lain mah terserah, tapi yang satu ini nggak boleh lupa. Dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Bahkan semua putaran dengan doa ini pun boleh. Tafadhol. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah sekalian, kita masih bersambung di bagian kedua. Semoga kita dimudahkan Allah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa doa terindah bagian kedua? Es buah kelapa muda. Kita jumpa pada waktunya, insyaallah. Jamaah sekalian, saya rasa kita juga perlu menutup dengan doa saja ya, karena ini poinnya sangat krusial. Kita sedang bicara doa. MC saya tutup dengan doa saja ya, cukup panjang waktunya, supaya kita lebih fokus memohon pada Allah SWT dengan doa yang kita butuhkan ya. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghitsu nas'alukal 'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah pada kami ya Allah kemudahan dalam setiap langkah kebaikan, khususnya di bulan Ramadan ini ya Allah. Terimalah seluruh rangkaian ibadah kami ya Allah. Sholat kami, puasa kami, tilawah kami, zikir kami, sedekah kami, infak kami, zakat kami, silaturahmi kami, i'tikaf kami. Semua amalan yang kami lakukan ya Allah Engkau terima. Jadikan kami ahli takwa ya Allah.
Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan. Dengan kehendak-Mu ya Allah, semua hajat kami menjadi mudah ya Allah. Jadikan kehidupan rumah tangga kami keluarga Rabbani, rumah tangga yang membahagiakan. Anak-anak kami permata hati, istri kami dambaan hati, suami kami pemimpin yang soleh ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan akhir hayat kami nanti termasuk orang-orang yang Engkau beri gelar husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada orang Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jemaah sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Sampai kita kembali dipertemukan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Mari kita tutup kajian sore ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Pasti. Masya Allah. Barakallahu fiik.